Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut di beberapa daerah Nusantara yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi, tepatnya di Surabaya yang lebih dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Berdasarkan buku Pertempuran Surabaya yang merupakan sebuah karya yang dibuat oleh Nugroho Noto Susanto, dan menyebutkan bahwa Pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling menegangkan yang menunjukkan semangat patriotisme tinggi para masyarakat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia. Kejadian ini juga dibahas dalam komentar Wycliffe pada bukunya yang berjudul A History of Modern Indonesia, yang menyatakan bahwa Pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling sering sepanjang masa revolusi. Pihak Inggris sebagai bagian dari pertempuran ini memandang pertempuran Surabaya tersebut sebagai laksana inferno atau neraka. Hal ini dikarenakan rencana Inggris yang ingin menguasai Surabaya menjadi terlambat 2 hari dari target waktunya yaitu tanggal 26 November yang disebabkan kegigihan para pejuang bangsa Indonesia yang ada di Surabaya. Walaupun pada akhirnya Surabaya secara keseluruhan tetap jatuh ke tangan bangsa Inggris, dengan adanya kejadian pertempuran Surabaya tersebut mengubah cara pandang atau perspektif bangsa Inggris dan juga Belanda terhadap Indonesia. Karena ada kejadian ini, bangsa Inggris menjadi lebih mempertegas posisi serta kedudukannya sebagai pihak yang netral dan tidak perlu untuk mendukung Belanda. Selain itu Belanda yang pada awalnya meremehkan semangat Indonesia, dan mulai menyadari dan melihat perjuangan para pejuang yang ada dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adanya hal tersebut membuat para pejuang Indonesia mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dilihat Belanda sebagai sesuatu yang berbeda dari gambaran mereka dan apa yang mereka bayangkan sebagai kelompok pengacau sporadis atau ekstremis. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya tepatnya di Tanjung Perak dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sotteren Malabi yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, yang melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak mereka. Adanya perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Selain itu para pasukan sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka. Kronologi awal dari insiden ini, di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. Plokman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia yaitu Residen Sudirman mendatangi Hotel Yamato, tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu yaitu Plokman agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadinya keributan. Itulah sejarah tentang pertempuran Surabaya tanggal 10 November.